Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel transisi dari diagram berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan Q0 ke Q1 itu adalah tidak ada A dan hasilnya kosong. Q0 ke Q1 itu tidak ada B, jadi 0. Selanjutnya Q1 ada inputan A dan itu di Q2. Q1 inputan B itu adalah ke Q4. Q2 itu tidak ada kemana-mana, jadi 0. Dan B juga 0. Q3 juga dia panahnya tidak mengarahkan kemana-mana, jadi 0. Begitu juga selanjutnya Q4. Q4 itu panahnya tidak mengarahkan kemana-mana, jadi dia 0. Baiklah, contoh selanjutnya itu tabel transisinya, kita mengambil deltanya, kita mengambil dari Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6.
Q0 ke Q1 itu adalah A dan inputannya Q1. Q0 ke B itu tidak ada, jadi 0. Q1 ke A itu tidak ada, jadi 0. Dan Q1 inputan B itu ada ke Q4. Q2 inputan A itu tidak ada, jadi 0. Dan Q2 inputan B itu juga tidak ada, jadi 0. Q3 inputan A juga tidak ada, jadi 0. Dan Q3 juga tidak ada inputan B-nya, jadi 0. Q4 inputan A juga tidak ada, dan B juga tidak ada, jadi 0. Q5 inputan A itu ada, yaitu di Q6. Dan Q5 inputan B itu tidak ada, jadi 0. Q6 inputan A itu tidak ada karena panahnya tidak ada mengarah kemana-mana. Begitu juga selanjutnya di Q6 itu B-nya tidak ada, jadi 0. Baiklah, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Deltanya, baiklah kita akan membuatkan tabel transisinya, dan deltanya itu dari Q0, Q2, Q3, dan Q4. Dengan inputan A, Q0 ke Q2 itu tidak ada inputan, jadi 0. Q0 juga tidak ada inputan B, jadi juga 0. Q2 ada inputan A-nya, yaitu di Q4. Dan Q2 inputan B itu tidak ada, jadi 0. Q3 tidak ada inputan A, jadi 0. Dan Q3 inputan B itu di Q4. Sedangkan Q4 itu tidak ada inputan panahnya kemana-mana, jadi dia 0. Baiklah, soal selanjutnya. Seperti soal yang telah kita bahas sebelumnya, ini juga sama, tapi ini beda. Ini tadi diganti A jadi 0, dan ini adalah 1 yang B-nya. Deltanya itu dari Q0, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Q5 adalah final step-nya.
Q0 ke Q1 tidak ada nilai 0, jadi 0. Q0 ke Q2 juga tidak ada nilai 1, jadi 0. Q2 ke Q4 itu ada nilai 0-nya, jadi Q4. Dan Q2 tidak ada nilai 1-nya, jadi 0. Q3 tidak ada nilai 0-nya, jadi 0. Dan Q3 ada nilai 1-nya, yaitu di Q4. Q4 0-nya tidak ada, jadi 0. Dan 1 juga tidak ada, jadi 0. Q5 kita lihat ini panahnya tidak ada mengarah kemana-mana, jadi 0-nya itu adalah 0 dan 1-nya adalah 0. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan NFA dengan EMOV. Sebelum kita mulai, kita harus memahami EMOV itu apa. Dan EMOV, definisi pertamanya adalah suatu transisi antara dua step tanpa adanya inputan. Definisi kedua, e-closure adalah himpunan step yang dapat dicapai dari suatu step tanpa adanya input. Definisi ketiga, step yang tidak memiliki transisi e-closure, maka e-closure-nya adalah step itu sendiri. Kita beri contoh ya. Di sini ada Q0, setelah itu di sini ada Q1, dan di sini ada Q2, dan yang terakhir di sini ada Q3, terakhir adalah Q4. Dari Q0 menuju Q1, dari Q1 menuju Q3, dari Q3 menuju Q4, dan di mana Q4 adalah final step-nya. Dan dari Q1 menuju Q2. Di sini A, B. Nah, di sini kita akan menentukan di mana e-closure dari diagram step berikut ini. Pertama, kita akan mencari e-closure dari Q0. E-closure dari Q0. Di sini kita lihat Q0. Di mana Q0 ini dia adalah Q0 di mana dia memiliki e-closure Q0 tanpa, tadi kan sudah dijelaskan bahwa inputannya EMOV adalah suatu transisi antara dua step tanpa adanya input. E-closure adalah himpunan yang step dapat dicapai dari suatu step tanpa adanya input. E-closure sama dengan Q0 yaitu dirinya sendiri, dan juga di sini ada Q1. Mengapa Q1 ikut? Karena di sini tanpa adanya inputan. Di sini ada e-closure Q1. Setelah itu Q3. Nah, di sini kan tanpa ada inputan. Mengapa Q2 tidak ikut? Alasannya karena dari Q1 menuju Q2 dia memiliki inputan. Inputannya adalah A. Begitu juga dari Q1 ke Q4. Karena dia memiliki inputan, yaitu inputannya B. Makanya dari e-closure Q0, Q4 tidak termasuk. Baiklah, kita lanjut berikutnya. Kita akan mencari e-closure dari Q1. E-closure dari Q1 pertama, Q1 nya sendiri dia masuk. Setelah itu kita lihat Q1 ke Q2 dia memiliki inputan A, berarti tidak termasuk. Q1 ke Q4 memiliki sebuah inputan yaitu B, tidak termasuk. Dan Q1 ke Q3 tidak memiliki inputan yaitu e-closure, berarti Q3 masuk. Oke, berikutnya kita akan mencari e-closure dari Q2. Pertama kita lihat dari Q2, karena Q2 ini buntu, tidak ada mengarah panahnya kemana-mana. Jadi dari situ kita dapat simpulkan e-closure dari Q2 yaitu hanya dirinya sendiri, yaitu
Q2. Berikutnya kita lanjut dari Q3, E-klosur dari Q3. Oke, di sini kita lihat Q3 sama dengan Q2, dia buntu. Tidak ada panah menuju kemanapun dari Q3. Berarti dapat kita simpulkan bahwa E-klosur dari Q3 adalah Q3, yaitu dirinya sendiri, karena tidak ada panah yang tidak memiliki inputan kemanapun arah tujuannya. Selanjutnya E-klosur dari Q4. E-klosur dari Q4. Seperti kita lihat di sini, Q4 sudah menjadi final state dan Q4 tidak ada panah yang tidak memiliki inputan. Jadi seperti Q2 dan Q3 bisa kita simpulkan bahwa E-klosur dari Q4 adalah Q4. Baiklah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh lain. Ya, contoh pertama sudah selesai. Dan di sini saya akan coba memberikan sebuah contoh lain. Di sini kita memiliki satu step, yaitu Q0, di mana Q0 adalah step awal, dan juga dia pergi ke Q2. Q0 Q2, dan juga dari Q0 dia menuju Q3. Q3 dari Q2 menuju ke Q4, dan dari Q3 menuju Q4, di mana Q4 adalah final step. Dan kita lihat di sini saya akan menentukan E-klosur dari Q0, Q1, Q2, Q3, dan juga Q4. Pertama kita lihat E-klosur dari Q0, E-klosur dari Q0 adalah, kita lihat di sini Q0 menuju Q2, E-klosur Q2 menuju Q4. Dia memiliki inputan, yaitu inputan A. Berarti kita tulis Q0, berarti di sini Q2. Kita tulis dirinya dulu Q0, Q2. Di sini sudah tidak bisa lanjut, kita cari yang lain. Dan Q0 menuju Q3, yaitu tidak memiliki inputan, berarti Q3 masuk dalam E-klosur dari Q0. Baiklah, dari Q3 menuju Q4 dia memiliki inputan, yaitu B, berarti stop sampai di situ. Kita lanjutkan berikutnya, E-klosur dari Q1, dari Q2. Baiklah, dari Q2 kita lihat, dari Q2 dia tidak ada kemana-mana, cuma ke Q4, dan dia ke Q4 memiliki inputan A. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa E-klosur dari Q2 hanya dirinya sendiri, dan juga E-klosur dari Q3 seperti kita lihat, Q3 hanya memiliki satu panah menuju Q4, dan juga panah tersebut dia memiliki sebuah inputan, yaitu B. Jadi E-klosur dari Q3 adalah Q3, yaitu dirinya sendiri, karena tidak ada panah yang menuju ke step lain tanpa memiliki inputan. Dan yang terakhir adalah E-klosur dari Q4. Seperti kita lihat di sini, Q4 tidak ada panah yang menuju kemanapun, dan juga Q4 adalah sebagai final step. Jadi di sini Q4 E-klosurnya adalah Q4. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh lagi untuk menentukan E-klosur. Pertama, di sini ada Q0 sebagai step awal, dan juga Q0. Di sini ada Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan juga Q6.
Baiklah, di sini saya akan menentukan e-closure-nya. Pertama kita akan mencari e-closure dari key 0. E-closure dari key 0. Pertama kita lihat key 0. Kalau dia di key 1, berarti di sini ada inputan A, berarti key 1 tidak termasuk. Key 0 pergi ke key 2, tidak ada inputan, berarti key 0, key 2. Dan juga kita lihat berikutnya dari key 2 ke key 3. Key 2 ke key 3 tidak memiliki inputan, berarti key 3 juga termasuk anggota e-closure dari key 0. Kita lihat berikutnya dari key 3 menuju key 6 tidak memiliki inputan, berarti dari key 3 menuju key 6. Key 6 juga termasuk anggota e-closure dari key 0. Baiklah, yang berikutnya e-closure dari key 1. E-closure dari key 1 di sini kita lihat key 1. Key 1-nya, key 1 hanya memiliki satu panah, yaitu panah menuju ke key 4, dan juga panah yang menuju ke key 4 dari key 1 dia memiliki inputan, berarti e-closure dari key 1 hanyalah key 1, yaitu dirinya sendiri. Berikutnya e-closure dari key 2. E-closure dari key 2, kita lihat key 2 hanya memiliki satu panah, yaitu menuju ke key 3, dan juga dari key 2 tidak memiliki inputan, yaitu key 3 itu input termasuk. Berikutnya dari key 3 menuju key 6 tidak memiliki inputan, berarti key 6 juga termasuk anggota e-closure dari key 2. Berikutnya lanjut dari key 3. E-closure dari key 3. Key 3 hanya memiliki satu panah, yaitu key 6, dan tidak memiliki inputan. Seperti yang kita lihat di tabel ini, key 3 hanya memiliki satu panah, yaitu ke key 6, dan juga dia tidak memiliki inputan. Berarti anggota e-closure dari key 3 yaitu dirinya sendiri, key 3 dan juga key 6. Selanjutnya key 4. E-closure dari key 4. Dari key 4 kita lihat di tabelnya, dari diagramnya, key 4 hanya memiliki satu panah, yaitu panah ke key 5, dan dari key 4 menuju key 5 tidak memiliki inputan, berarti anggota dari key 4 yaitu key 4 nya sendiri dan juga key 5. Ya, di sini masih bisa lanjut, dan juga ada panah yang menuju dari key 5 menuju key 6, tapi panah ini mengandung inputan, yaitu inputannya adalah A. Berarti key 6 tidak termasuk anggota e-closure dari key 4. Berarti di sini cukup sampai key 5 itu sendiri. Dan berikutnya e-closure dari key 5. E-closure dari key 5. Kembali kita lihat diagramnya. Key 5 hanya memiliki satu tujuan, yaitu tujuan ke final step key 6. Dan juga dari panah ini sendiri dia memiliki inputan, yaitu A. Berarti e-closure dari key 5 yaitu hanyalah dirinya sendiri, key 5. Key 6, e-closure yang terakhir, e-closure dari key 6. Ya, dari sini teman-teman juga sudah tahu kan key 6 sebagai final step, dan juga dari key 6 tidak ada panah yang menuju kemana-mana. Berarti di sini kita sebutkan e-closure dari key 6 yaitu dirinya sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan langkah ketiga. Saya akan mengambil contoh dari modul, melanjutkan contoh yang ada dari modul. Langkah ketiga memerlukan langkah pertama dan langkah kedua. Jadi saya akan menyelesaikan langkah pertama dan kedua dulu. Dari soal yang ada di modul, langkah pertamanya adalah seperti ini.
delta Q0 dengan input A juga Q0 dengan input B kosong, dengan Q1 dengan input A kosong, Q1 input B Q2, Q2 input A kosong, Q2 input B Q2. Lalu kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah keduanya itu adalah eksklusur. Saya langsung saja karena sudah dijelaskan tadi. Maka ini eksklusurnya sesuai dengan modul. Sekarang saya akan membahas bagian langkah ketiga. Langkah ketiganya itu menggunakan rumus delta aksen dari state dengan inputan I sama dengan eksklusur dari keseluruhan ini. Keseluruhan ini adalah delta dari eksklusur state dan inputan I. Langsung saja dicontoh. Dengan yang pertama itu delta aksen dari Q0 A delta aksen dari Q0 dengan inputan A yaitu eksklusur dari keseluruhan ini, lalu delta dari eksklusur Q0 dan A, inputan A. Pertama-tama kita melihat dulu eksklusur dari Q0 yaitu Q0 dan Q1. Jadi sama dengan eksklusur dari delta eksklusur Q0 tadi adalah Q0 dan Q1. Dengan inputan A. Delta dari Q0 dan Q1A berarti kita melihat dari state di sini Q0 dan Q1 dan A. Jadi yang kita lihat adalah ini Q0 dan kosong, berarti Q0 dan kosong, union kosong. Jawabannya adalah Q0. Maka hasilnya dari delta ini adalah Q0. Sisa terakhir adalah eksklusur dari Q0 sendiri. Eksklusur dari Q0 sendiri adalah Q0, Q1. Berarti hasilnya adalah Q0, Q1. Kita lanjutkan ke delta aksen yang berikutnya.
Mohon diperhatikan kalau di modul ada kesalahan pengetikan. Yang benar itu seperti ini. Oke, jadi hasilnya delta aksen dan Q0 inputan B. Kita cari dulu delta closure dari Q0 nya. Closure dari Q0 nya adalah Q0 Q1 seperti tadi. Delta dari Q0 Q1 dan inputan B. Tapi kita lihat ke Q0 Q1 B. Berarti kita lihat stack Q0, stack Q1 dengan inputan B, yaitu ini kosong dan Q2. Jadi kosong dan Q2 diunionkan, berarti digabung. Hasilnya adalah Q2. Jadi jawabannya adalah closure dari Q2. Hasilnya adalah closure dari Q2 adalah ini. 0, 1, Q2. Baiklah, saya akan lanjutkan ke delta aksen berikutnya, yaitu Q1A. Delta aksen dari Q1 dengan inputan A adalah closure delta dari closure Q1, inputan A. Jadi kita cari dulu seperti biasa closure Q1 dulu. Closure Q1 adalah Q1. Closure dari delta dari Q1 dan A. Q1 dan A kita lihat Q1A kosong. Closure dari kosong adalah kosong. Lalu lanjutkan ke delta aksen yang berikutnya, yaitu Q1B. Kita cari dulu closure dari Q1. Closure dari Q1 adalah Q1. Maka hasilnya adalah closure dari delta dari stack Q1 inputan B. Stack Q1 inputan B adalah Q2. Closure dari Q2 adalah Q0, Q1, Q2. Jadi jawabannya adalah Q0, Q1, Q2. Saya akan lanjutkan ke delta aksen yang berikutnya, yaitu Q2, A.
Delta aksen dari Q2, A adalah eklosur dari delta dari eklosur Q2 dan A. Eklosur Q2 adalah Q0, Q1, Q2. Jadi kita punya union dari 3. Union dari Q0A, Q1A, Q2A. Itu adalah, berarti kita lihat dari tabel. Q0A, Q1A, Q2A. Berarti kita lihat Q0A, Q1A, Q2A. Q0A itu adalah Q0 dari tabel, union dari dengan kosong, union dengan kosong. Hasilnya adalah eklosur dari Q0 karena ini kosong. Eklosur dari Q0 kita bisa lihat lagi, yaitu Q0, Q1. Lalu lanjutkan ke delta aksen Q2B, sama seperti tadi, eklosur delta dari eklosur Q2, A. Eklosur Q2 adalah Q0, Q1, Q2 sama seperti tadi. Oh maaf, ini B. Union dari Q0B, Q1B, Q2B. Itu adalah kosong, Q2, Q2. Sama seperti tadi kita lihat bagian B dan Q0, Q1, Q2 nya, yaitu yang ini. Kosong, Q2, Q2. Kosong, union Q2, union Q2. Hasilnya adalah eklosur dari hasil tadi, yaitu union DNH ini adalah Q2. Eklosur Q2 adalah Q0, Q1, Q2. Habis dicari, ini akan menjadi tabel transisi baru yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat tabel transisi baru dari transisi baru yang sudah kita cari. Misalnya transisi baru IPA,
Nah, di sini kita mendapatkan transisi barunya, yaitu Q0 input A itu Q0 sama dengan Q1, lalu Q0 input B itu Q0 Q1 Q2, terus Q1 input A itu tidak ada, kosong, lalu Q1 input B itu Q0 Q1 Q2. Kita buatkan tabel transisinya. Pertama kali kita buatkan itu deltanya. Inputannya A dan B. Di sini deltanya bisa kita lihat dari sini, dia itu Q-nya sampai Q1, Q0 sama Q1 aja. Lalu kita lihat Q0 input A. Ini Q0 input A itu Q0 Q1, tuliskan di sini. Lalu Q0 input B, yaitu Q0 Q1 Q2. Langsung tuliskan di input B sini. Lalu Q1 input A itu kosong, berarti kita tuliskan kosong. Lalu Q1 input B yaitu Q0 Q1 Q2. Langsung kita tuliskan di sini. Dan inilah tabel transisi yang telah kita buat. Tabel transisi baru. Jadi tabel transisi baru itu berdasarkan transisi baru yang telah kita cari. Lalu bagaimana kita menentukan final step dari transisi baru ini, yaitu dengan cara final step yang awal ditambah dengan final step yang eksklusifnya memiliki yang mengandung step akhir. Misalnya di sini saya contohkan final stepnya misalnya di Q0, transisi baru yang memiliki Q0. Nah, di sini yang step awal yang mengandung Q0 ini cuma Q0 doang, yaitu Q0. Jadi kita tuliskan caranya begini, yaitu inputan Q0 yang ini, inputan A sama B kita tambahkan atau union-kan. Nah, ini input A, ini input B. Lagi yaitu Q0 input A union Q1 input A dan Q0 input B union Q1 input B didapat.
sini Q0 input A ini sama dengan Q0 dan Q1 input B ini B. Nah, ini B yaitu kosong. Q0 union kosong sama dengan Q0 sendiri. Dan Q0 input B ini kosong, Q1 input B itu Q2 kosong union Q2 jadi Q2. Jadi di sini finestednya dapat kita lihat yaitu Q0 dan di Q2. Sekian. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan contoh soal yang lainnya. Nah, di sini kita memiliki transisi baru yaitu Q0 input 0 sama dengan Q0 Q1. Lalu Q0 input 1 kosong, kemudian Q1 input 0 kosong, Q1 input 1 Q0 Q1 Q2. Lalu Q2 input 0 Q0 Q2 input 1 kosong, kemudian ada Q3 input 0 0 Q1 Q3 input 1 kosong. Di sini kita bisa lihat bahwa stepnya itu ada 4 yaitu Q0, Q1, Q2, Q3. Terus inputannya itu 0 dan 1. Kita akan bikin tabelnya. Nah, delta di sini diisikan dengan step yang ada, yaitu Q0, Q1, Q2, Q3. Inputannya seperti yang tadi, yang saya contohkan tadi, Q0, input 0. Itu apa? Itu Q0, Q1. Lalu Q0 input 1 itu apa? Ini kita lihat ini kosong, jadi base-nya kosong. Lalu Q1 input 0 itu apa? Kosong juga.
Lalu Q1 input 1 itu di sini bisa lihat Q1 input 1, Q0, Q1, Q2 tuliskan. Lalu kita lihat Q2 input 0, Q2 input 0 itu apa? Yaitu Q0. Lalu kita lihat lagi Q2 input 1, Q2 input 1 kosong, kita tuliskan kosong. Kemudian Q3 input 0, Q3 input 0, lihat sini Q3 input 0, Q3 input 0 ini apa? Q0 Q1 tuliskan. Lalu Q3 input 1, Q3 input 1 itu apa? Q3 input 1 itu kosong, tuliskan kosong. Dan inilah tabel transisi yang baru. Lalu kita akan cari final state-nya. Misalkan kalau final state-nya itu di Q0. Final state awalnya sama tadi, yaitu di Q0. Kemudian eklosur yang mengandung Q0 ini ada di Q1. Ini Q1 ini eklosurnya tuh cuman Q0 aja, jadi kita tuliskannya eklosur dari Q1 ini adalah Q0. Jadi kita tuliskan lagi. Ini Q0 ini ada input 0 dan input 1 diunionkan. Di sini nggak ada dan-nya karena di sini cuma satu aja, Q0 aja dia. Yang tadi kan ada Q0 sama Q1. Lihat Q0 input 0, Q0 input 0 itu Q0 dan Q1. Tuliskan Q0 Q1. Kemudian Q0 input 1, Q0 input 1 itu kosong, kosong. Diunionkan jadinya jadi kita dapatkan final state pada transisi baru ini, yaitu Q0 dan Q1. Saya akan menjelaskan dari NFA tanpa IMOP.
NFA tanpa IMOV, yaitu kita dapat penghasilnya kita tengok dari tabel transisi baru. Misalkan tabel transisi barunya kita lihat dari contoh soal dari modul. Kita menentukan NA itu dari tabel transisi baru. Sedangkan Q0 inputan A langsung Q0 Q1, Q1 inputan A 0, Q2 inputan A Q0 Q1 dan Q0 inputan B Q0 Q1 Q2 dan Q1 inputan B Q0, Q1, Q2 dan Q2 inputan B dapat Q0, Q1 dan Q2, yaitu NFA yang kita cari. Tempat kita menentukan NFA tanpa IMOV-nya, yaitu terdapat via state kan. Kita tengok dari tabel transisi baru, Q0 ke Q0 dapat A dan B, Q0 ke Q0 dapat A dan B, Q0 ke Q0 A, Q0 ke Q0 B. Dan untuk Q0 ke Q1 terdapat A, inputan A dan inputan B juga, yaitu kita tengok dari tabel transisi ya. Q0 ke 1 inputan A, Q0 ke Q1 inputan B. Dan untuk Q1 ke Q1 yaitu inputan B, Q1 ke Q1 inputan A kosong, yaitu kosong, ke inputan Q1 ke Q0 yaitu B, inputan Q1 ke Q1 yaitu B juga,
dan inputan Q1 ke Q2 B. Untuk step keduanya, step kedua Q2 ke inputan A, Q2 ke Q0 yaitu A dan B, Q2 ke Q0 A dan B. Dan untuk inputan Q2 ke Q2 yaitu terdapat B juga, karena di inputan A nya tidak ada, yaitu dapat inputan B Q2 ke Q2. Dan Q2 ke Q1 inputan A, Q2 ke Q1 inputan B, itu seperti ini. NFA tanpa imopnya A dan B. Itu kita masuk ke contoh soal baru untuk mencari NFA tanpa imop. Itu kita tengok dari tabel transisinya. Misal tabel transisinya kita gambarkan saja seperti ini. Transisi baru. Itu terdapat 3 step juga, Q0, Q1, Q2. Inputannya kita input 1 dan 0 saja. Untuk Q0 inputan 1 yaitu 0 1 inputan Q0 inputan 0 inputan 0 step Q0 inputan 0 yaitu Q0 Q1. Untuk Q1 inputan 1 yaitu 0 kosongnya, kosong bukan 0. Dan inputan Q0 dan Q0 inputan 0 Q0 Q2. Untuk Q2 inputan Q1 Q0 Q1 Q2 inputan 0 Q0 Q1 Q2. Kita mencari NFA tanpa imopnya, yaitu kita nengok dari tabel transisi baru. Terdapat 3 step, Q0 Q1 dan Q2. Untuk Q0 inputan untuk Q0 ke Q0 yaitu terdapat 2 inputan Q1 dan 0. Q0 ke Q0 terdapat 2 inputan 1 dan 0. 1 dan 0 seperti tabel di tabel transisi. Dan untuk Q0 inputan Q0 ke Q1
Q1 yaitu inputnya 1 dan 0 juga. Dan kita lanjut ke step yang kedua, itu Q1 untuk inputan satunya itu kosong, dan kita tengok inputan nolnya. Q1 ke Q0 yaitu 0. Q1 ke step Q2 yaitu 0 juga. Dan kita lanjut ke step Q2. Step Q2 untuk inputan Q2 ke Q0 dapat 1 dan 0 juga. Dan 1 juga. Dan untuk Q1 terdapat inputan 1 dan 0 juga. Dan Q2 menuju ke Q2 yaitu terdapat inputan 0 saja. Sekian dari pembahasan saya tentang NFA tanpa IMOV.